Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pipin Firdaus, semester 6. Saya akan mempresentasikan tentang perencanaan bidang kesehatan, perencanaan fasilitas dan personil kesehatan. Perencanaan atau planning adalah proses pengambilan keputusan yang menyangkut apa yang akan dilakukan di masa mendatang, kapan, bagaimana, dan siapa yang akan melakukannya. Perencanaan kesehatan adalah sebuah proses untuk merumuskan masalah-masalah kesehatan yang berkembang di masyarakat, menentukan kebutuhan dan sumber daya yang tersedia, menetapkan tujuan program yang paling pokok, dan menyusun langkah-langkah praktis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Satu, fungsi perencanaan seperti kontribusi pada tujuan, keutamaan perencanaan, penembusan rencana, dan efisiensi perencanaan. Yang kedua, menetapkan target sasaran. Target grup adalah kelompok masyarakat tertentu yang digarap oleh program yang direncanakan tersebut. Sasaran program kesehatan biasanya dibagi dua, yaitu sasaran langsung dan sasaran tidak langsung. Yang ketiga, rencana anggaran dan efektivitas program kerja. Rencana anggaran adalah uraian tentang biaya-biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan mulai dan persiapan sampai dengan evaluasi. Biasanya rincian rencana biaya ini dikelompokkan menjadi biaya personalia, biaya operasional, biaya sarana dan fasilitas, dan biaya penilaian. Rencana strategis dalam program pelayanan. Dalam persiapan perencanaan suatu strategis terdapat beberapa aspek yang diperhatikan termasuk dalam konteks bidang pelayanan, yaitu aspek keuangan, aspek sumber daya manusia, aspek teknologi informasi, dan aspek pengelolaan hasil pembangunan. Rencana pembangunan. Satu, rencana pembangunan jangka menengah bidang kesehatan atau RPJMK. Rencana pembangunan jangka menengah bidang kesehatan RPJMK tidak terlepas dari namanya rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN. Rencana pembangunan jangka menengah nasional RPJM merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program aksi pembangunan nasional. RPJMN ini terdiri atas 3 T. Yang pertama, memuat prioritas pembangunan nasional. Kedua, memuat arah dan kebijakan bidang-bidang pembangunan. Dan ketiga, memuat arah kebijakan pembangunan kewilayahan. Tujuan adanya RPJMK untuk mempermudah pemerintah dalam hal mensortir prioritas utama dalam bidang kesehatan yang diberikan wewenang tersebut kepada Kementerian Kesehatan. Beberapa permasalahan kesehatan di Indonesia yang saat ini marak adalah permasalahan BPJS, gizi buruk, dan kematian ibu. Penyelesaian permasalahan ini tertentu harus disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku serta rancangan pembangunan jangka menengah nasional atau RJPMN. Kebijakan RPJMN 2020 sampai 2024 dalam mewujudkan indikator-indikator tersebut memiliki arah kebijakan, yaitu meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan menekanan pada penguatan pelayanan kesehatan dasar atau primary health care dan peningkatan upaya promotif dan preventif didukung oleh inovasi pemanfaatan teknologi. Adapun strategi yang akan diterapkan
dalam RPJMN 2020-2024 walaupun meliputi peningkatan kesehatan ibu, anak, dan kesehatan reproduksi, percepatan pembukaan gizi masyarakat, peningkatan pengendalian penyakit, penguatan gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS, dan peningkatan pelayanan kesehatan dan pengawasan obat dan makanan. Rencana Tahunan Pembangunan Kesehatan atau RTPK, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional atau SPPN mengamatkan bahwa setiap kementerian perlu menyusun rencana strategi atau Rensra yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. Setelah Rensra ditetapkan, perlu dilakukan penjabaran dari program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rensra. Untuk itu, setiap unit utama yang mengampu program pembangunan kesehatan dan setiap satuan kerja yang mengampu kegiatan pembangunan kesehatan perlu menyusun rencana aksi program atau rencana aksi kegiatan. Di dalam penjabaran per tahun rencana aksi kegiatan Direktorat Kesehatan Keluarga 2016-2019, maka dibuatlah rekomendasi rencana kerja tahunan yang tetap harus menjaga keselarasan terhadap dokumen-dokumen di atasnya atau Rensra RPJMN. Jadi secara garis besar RTPK adalah rencana atau target-target kesehatan yang harus dicapai dalam setiap tahunnya. Yang ketiga, perencanaan kesehatan tingkat puskesmas. Strategi pengembangan puskesmas yang dilaksanakan dimaksudkan untuk memberikan wadah bagi puskesmas untuk mengembangkan diri sesuai potensi masing-masing, yang bertujuannya adalah meningkatkan mutu layanan secara komprehensif atau promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip strategi pengembangan puskesmas. Prinsip-prinsip strategi pengembangan puskesmas tersebut diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar kebijakan pengelolaan puskesmas dan menjadi salah satu agenda prioritas kegiatan Dinas Kesehatan. Prinsip-prinsip strategi pembangunan puskesmas yang harus diperhatikan diantaranya adalah mengembangkan dan mengelola puskesmas sebagai pelaksana upaya kesehatan masyarakat atau UKM dan upaya kesehatan perorangan atau UKP. Yang kedua, pengembangan dan pengelola upaya pemberdayaan masyarakat untuk kesehatan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128-Menkes/SK/2/2004 tentang kebijakan dasar pusat kesehatan masyarakat. Disebutkan bahwa fungsi puskesmas adalah sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian layanan kesehatan setara pertama atau primer. Yang ketiga, mengembangkan dan mengelola layanan kesehatan lokal spesifik. Penting bagi puskesmas untuk mengembangkan kegiatan lokal spesifik sebagai ciri khas layanan kesehatan puskesmas tersebut. Sekian dari saya untuk presentasinya. Bila ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.